manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Iya, terima kasih Hamzah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk, ya. Mau itu manusianya berkulit putih, berkulit hitam, ya. Nah, berkulit albino. Ya, Allah menjadikan manusia, menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, ya. Itu. Jadi kita tidak boleh menghina, ya, apabila kita melihat ada orang yang misalnya berkulit hitam, ya. Tidak boleh kita hina, kita tidak boleh kita caci maki, ya, karena Allah sudah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, ya, seperti itu. Kemudian ayat kelima, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Contoh kelebihan manusia dari makhluk lain, apa saja itu? Contohnya dari sikap dan perilaku, bertutur kata, ya. Bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, tetangga. Teman dan tetangga, ya. Jadi kita harus bersikap dan berperilaku, bertutur kata, ya, yang lembut dan santun kepada orang tua, kepada guru, teman dan tetangga, ya. Tidak boleh bertutur kata yang kasar, ya, yang tidak baik, ya, yang kita harus menghormati orang tua, guru, ya, seperti itu. Tidak boleh membentak orang tua, guru, ya, seperti itu. Nah, kemudian selain bertutur kata juga berpakaian. Ya, berpakaian. Harus bagaimana menutupi aurat, ya, dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Jadi artinya berpakaian ini menutupi aurat. Jadi jangan sampai kita terbuka auratnya, ya. Aurat laki-laki dan aurat perempuan itu tidak sama, ya. Aurat perempuan itu hampir seluruh tubuh dari ujung kepala sampai kaki, ya. Yang terlihat hanya yang boleh terlihat hanya wajah dan kedua telapak tangannya, ya. Sedangkan laki-laki auratnya dari kaki, bawah lutut sampai lutut. Iya, seperti itu, ya. Nah, itu kemudian selain bertutur kata, berpakaian, makan dan minuman, ya. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi sesuai dengan selera, ya. Iya, yang halal. Kenapa yang halal ini, ya, terlebih dahulu diutamakan? Kenapa, Bu? Iya, karena itu sangat penting, ya. Kita tidak boleh memakan atau meminum minuman yang haram, ya. Karena ya, itu tidak boleh. Karena apa, teman-teman? Jadi setiap makanan atau minuman yang kita makan, yang kita minum, ya, jika makanan dan minumannya itu haram dari misalnya cara mendapatkannya, ya, haram. Nah, ya, seperti misalnya dengan cara mencuri, ya. Nah, itu kan jadi haram makanan dan minumannya. Nah, ketika kita makan kemudian menjadi daging di tubuh kita, maka itu nanti akan disiksa di neraka, akan dibakar oleh api neraka makanan atau minuman yang kita makan yang telah menjadi daging dalam tubuh kita. Nah, ujubillah ini jali, ya.
Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman ya, itu harus didapatkan dengan cara yang halal, tidak boleh didapatkan dengan cara yang haram ya. Gitu. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, yang baik dan yang bergizi ya. Nah, kemudian bergaul sesama teman ya. Berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti ya. Jadi kita tidak boleh menyakiti teman ya dengan dalam perkataan ataupun perbuatan ya. Jadi kita harus berteman dengan siapapun dengan cara yang baik ya, membuat temannya nyaman dan tidak menyakiti hati teman kita ya, seperti itu. Kemudian menggunakan anggota tubuh ya. Menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kaki ya. Kaki kita digunakan fungsinya untuk apa kaki? Untuk jalan ya, gunakan ke tempat yang tempat-tempat yang baik ya, tidak boleh kita gunakan kaki ini ke tempat yang dilarang, contoh misalnya tempat maksiat ya, seperti itu, tempat yang perjudian gitu kan, tidak boleh ya. Jadi kita harus menggunakan anggota tubuh kita ini sesuai dengan fungsinya ya, terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Misalnya kaki ini kita sering pakai untuk datang ke masjid ya, itu untuk melaksanakan sholat ataupun ke tempat-tempat majelis ilmu, ke pengajian atau ke sekolah untuk menuntut ilmu. Pokoknya digunakan untuk hal-hal yang baik, ke tempat yang baik ya, seperti itu. Nah, kemudian kandungan ayat surat At-Tin ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh atau perbuatan yang baik. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Contoh di sini bisa dilihat teman-teman. Ada gambar yang pertama sedang melakukan sholat ya, beribadah kepada Allah. Nah, ini termasuk contoh orang beriman dan beramal soleh. Artinya beramal soleh itu berbuat baik ya. Kemudian di sini juga ada gambar orang yang sedang bersedekah ya. Ya, kita harus bersedekah ya. Bersedekah. Berapapun itu, misalnya kita mempunyai uang berapapun itu jumlahnya ya, kita harus bersedekah ya. Karena Allah tidak melihat jumlahnya ya, tetapi niatnya, keikhlasannya ya. Seperti itu. Walaupun bersedekahnya misalnya jumlahnya banyak, misalnya berapa puluh juta atau berapa miliar, tetapi kalau niatnya tidak baik, tidak ikhlas, ya, maka dia akan merugi, ya, gitu. Dia akan dapatkan pahala, ya, contohnya seperti itu tadi, ya. Oke, kemudian di sini ada gambar orang yang sedang menolong temannya ketika temannya terjatuh, ya. Temannya sedang menaiki sepeda, ya. Kemudian terjatuh. Lalu dia menolong teman yang terjatuh itu, menolong dengan ikhlas, ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman melihat ada teman kita yang terjatuh, baik itu misalnya dia terpeleset kah, atau terjatuh dari sepeda, atau tersandung batu, ya, maka kita, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus menolongnya, cepat menolongnya, cepat membantunya, ya, begitu.
jangan kita malah menertawainya, ya. Itu tidak boleh ya. Contoh misalnya ketika kita melihat ada teman kita yang terjatuh, kita malah menertawainya, atau berbicara yang tidak bermutu gitu ya. Itu akan menyakiti hati teman kita yang terjatuh itu. Jadi ketika kita melihat teman kita terjatuh, sebaiknya kita cepat-cepat menolongnya atau membantunya. Karena itu adalah merupakan amal soleh, amal kebaikan. Kalau kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala. Apakah teman-teman mau mendapatkan banyak pahala? Maka kita harus beramal soleh, berbuat kebaikan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kandungan ayat ke-7 dalam surat At-Tin. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk ya. Jadi di dalam surat At-Tin pada ayat ke-7 itu menjelaskan tentang nanti pada hari kiamat akan ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Hari pembalasan nanti ada ditimbang amal perbuatan manusia ya, apakah timbangan amal baiknya lebih banyak atau timbangan amal buruknya yang lebih banyak, seperti itu ya. Hanya kita harus banyak melakukan amal kebaikan ya, itu. Ya, kemudian ayat ke-8 di dalam surat At-Tin menjelaskan tentang di sini ya, Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tidak ada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Ya, jadi Allah Maha mengetahui ya semua apa yang kita lakukan, Allah tahu ya. Meskipun kita akan bersembunyi di dalam gua atau dimanapun, Allah mengetahuinya. Allah tahu ya. Allah melihat ya. Begitu. Jangankan yang bisa terlihat oleh mata. Ya, apapun yang ada di dalam hati kita, meskipun kita tidak ucapkan, Allah Maha mengetahui. Ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi teman-teman kandungan dalam surat At-Tin ya. Yang terdiri dari 8 ayat ya. Iya, teman-teman. Jadi surat At-Tin ini surat yang keberapa di dalam Al-Qur'an? Surat yang ke-95 dalam Al-Qur'an ya. Iya, terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Diturunkan di mana? Mekah. Diturunkan di Mekah, termasuk golongan surat apa? Makiyah. Surat Makiyah, betul ya. Nah, dalam surat At-Tin ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Kemudian teman-teman, apa negeri yang aman yang disebutkan dalam Al-Qur'an? Iya, betul, adalah kota Mekah ya. Mekah Al-Mukarramah.
Ya, mudah-mudahan kita semua bisa pergi ke Mekah ya, menjalankan ibadah yang termasuk rukun Islam ya, yaitu menjalankan ibadah haji ya. Umroh. Amin ya. Ya haji maupun umroh ya. Ya mudah-mudahan kondisi kita saat ini pandemi ya Corona akibat hilang. corona ya mudah-mudahan cepat berakhir ya, cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan kita semua Allah beri kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Ya. Nah, kemudian dari surat At-Tin ini juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ya? Iya. Iya. Yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Jadi kita tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci maki orang lain ya. Jika orang tersebut misalnya ada keterbatasan dalam fisiknya ya, tidak sama seperti kita. Nah, kita tidak boleh menghina atau mencaci makinya karena Allah sudah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kalau kita menghina dan mencaci makinya, berarti kita sama saja menghina Allah yang sudah menciptakannya. Ya, nanti Allah akan marah kalau kita menghina atau mencaci maki ciptaannya, makhluk. Ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ya, oke. Do you have any question? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Bu, yang jauh yang mana, Bu? Kenapa? Badanku. Berarti jam berapa? Iya, ini sudah selesai pembelajarannya dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Ya. Oke, sebelum Ibu tutup, yuk kita sama-sama membaca surat At-Tin. Ya. Alhamdulillah jika teman-teman sudah hafal semuanya surat At-Tin. Angkat tangan yang sudah hafal surat At-Tin. Ya, alhamdulillah. Nanti Ibu Susi akan memberikan tugas ke teman-teman ya. Nah, diantaranya teman-teman menghafalkan surat At-Tin, ya. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ibu minta yuk kita sama-sama membaca surat At-Tin. Ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka Baik teman-teman, nanti Ibu minta teman-teman bacakan surat At-Tin ya, tetapi nanti membacanya itu dengan tartil ya, tidak terburu-buru ya, pelan-pelan tetapi tajwidnya atau harokatnya betul ya, panjang pendeknya. Bu, badanku pegal. Ya, tidak perlu terburu-buru membacanya. Ya. Oke, baik teman-teman. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Yuk kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Oke, are you ready to pray? Yes. Pen number 10 we can let's pray after study.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Tuhan semesta alam.